Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali memperpanjang penerapan masa pembatasan sosial berskala besar atau PSBB transisi. Perpanjangan tersebut diputuskan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan berlaku selama 14 hari ke depan terhitung mulai Jumat kemarin. Seiring dengan keputusan perpanjangan tersebut, Anies juga menerapkan kembali aturan ganjil genap kendaraan. Anies menyebut bahwa sistem pembatasan kendaraan bermotor berdasarkan nomor polisi ganjil genap diterapkan kembali mulai pekan depan. Lalu mulai pekan depan, kami akan menyiapkan penerapan kembali kebijakan ganjil genap di Jakarta. Jadi kebijakan ganjil genap di Jakarta ini akan kita terapkan kembali dan kita akan memastikan bahwa informasi ini akan diberikan secara luas oleh Dinas Perhubungan bersama dengan Dirlantas Polda Metro Jaya untuk seluruh masyarakat nanti bisa mengetahui secara detail atas semua informasi rute-rute yang nanti akan dijadikan kebijakan ganjil genap. Dalam pelaksanaan penerapan ganjil genap, Dinas Perhubungan DKI Jakarta akan berkoordinasi dengan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya. Tim Liputan, Berita 1. Ya, Pemprov DKI Jakarta akan kembali memberlakukan aturan ganjil genap di sejumlah ruas jalan ibu kota. Total ada 25 ruas jalan yang akan diberlakukan aturan ganjil genap khusus kendaraan roda 4. Ganjil genap yang nantinya akan diterapkan diharapkan tidak membuat warga beralih ke transportasi publik yang dapat meningkatkan risiko penyebaran virus corona pada transportasi publik. Lalu tepatkah aturan ganjil genap diterapkan saat PSBB transisi ini? Untuk membahasnya telah hadir di studio kami ada Kasubdit Pembinaan dan Penegakan Hukum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Fahri Siregar. Pak Fahri, terima kasih sudah hadir bersama kami. Mbak. Dan kita juga sudah tersambung dengan pengamat transportasi ada Pak Joko Setiowarno. Pak Joko. Selamat siang. Iya, selamat siang. Oke, kita ke Pak Farid mungkin terlebih dahulu ya Pak ya. Di tengah pandemi virus corona, kebijakan diambil ganjil genap kembali diterapkan. Seperti apa mekanismenya nanti? Ya, jadi memang selama PSBB kita untuk ganjil genap ini memang ditiadakan. Apalagi pada saat memang pandemi ini sudah ada di wilayah Republik Indonesia, yaitu pada tanggal 16 Maret itu memang kita sudah meniadakan GAG. Kami melihat bahwa memang ada beberapa hal yang memang kenapa kajian ini kita tetapkan bahwa GAG diberlakukan lagi. Yang pertama, kami melihat bahwa memang kepada saat PSBB, dari mulai PSBB, sebelum PSBB, memang terjadi penurunan kecelakaan lalu lintas. Dikarenakan memang jumlah kendaraan itu kan menurun, termasuk juga kemacetan lalu lintas tentunya menurun. Karena jumlah kendaraan sekarang lebih banyak masyarakat menggunakan kendaraan-kendaraan pribadi. Nah, oleh karena itu memang kenapa dulu tidak ada GAG? Karena GAG pada saat diberlakukan diharapkan bahwa masyarakat itu tidak menggunakan transportasi publik. Karena transportasi publik pada saat itu kita harapkan menggunakan protokol kesehatan, physical distancing. Jadi jumlah armadanya itu lebih sedikit gitu kan. Karena memang masyarakat diharapkan tidak menggunakan transportasi publik. Nah, setelah masyarakat banyak menggunakan transportasi pribadi, ternyata angka kecelakaan lalu lintas itu meningkat gitu kan, termasuk kemacetan lalu lintas meningkat. Nah, dilihat dari situ kami melihat bahwa memang pentingnya GAG untuk mengurangi kemacetan lalu lintas, termasuk juga kecelakaan lalu lintas gitu kan, karena probabilitasnya itu juga cukup tinggi ya pada saat masa PSBB transisi. Seminggu sebelumnya dibandingkan pada saat mulai PSBB transisi ternyata terjadi peningkatan kecelakaan lalu lintas. Termasuk juga pada saat masa PSBB dilaksanakan sebelum dengan masa PSBB itu juga secara kuantitas kecelakaan lalu lintas itu menurun, tapi secara kualitas itu tinggi gitu. Jadi ada beberapa faktor memang kajian kami kenapa GAG itu diberlakukan kembali. Tetapi yang saat ini kita sudah siapkan awal adalah bahwa saat ini kita sudah menyiapkan jalur pop-up backlane, yaitu untuk pesepeda. Yang artinya adalah bahwa masyarakat sekarang ini kita himbau untuk menggunakan transportasi sehat merakyat, yaitu sepeda, gitu kan. Apalagi jalur sepeda ini kita kembalikan sosialisasi lagi kepada masyarakat supaya masyarakat itu menggunakan jalur sepeda. Saat ini sudah ada 63 km, ditambah lagi pop-up backlane sepanjang Sudirman Tamrin itu ada sejauh 10 km. Jadi kita harapkan sebenarnya masyarakat juga mau menggunakan sepeda untuk aktivitas sehari-harinya, bukan hanya olahraga pagi ya.
Karena kalau olahraga pagi itu biasanya memang dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu gitu. Tapi kita harapkan juga menggunakan jalur sepeda untuk aktivitas sehari-hari. Nah, sementara untuk rekan-rekan dari Transjakarta juga kita sudah minta supaya menambah armada. Sehingga nanti kalau seandainya memang ada masyarakat yang berdampak atau kena dampak dari gage ini, dia akan menggunakan transportasi publik itu, maka transportasi publiknya juga sudah siap. Evaluasi dari polisi sendiri, apakah masyarakat sudah siap dengan pemberlakuan ganjil genap ini? Ya, saya rasa memang harusnya siap ya, karena sekali lagi bahwa beberapa hal yang tadi sudah saya sampaikan itu merupakan suatu wacana yang kita harapkan bahwa masyarakat sudah harus siap dengan alternatif lain selain transportasi pribadi gitu ya. Jadi kita siapkan transportasi sehat merakyat, jalurnya sudah kita siapkan gitu ya. Dan lain sekali lagi bahwa memang kita melihat bahwa ada beberapa hal yang menjadi kajian kami bahwa karena mungkin banyaknya transportasi pribadi yang digunakan, akhirnya probabilitas orang terjadi kecelakaan lalu lintas itu pun tinggi gitu. Ya. Jadi kita memang menghimbau kepada masyarakat tetap dalam rangka untuk menggunakan transportasi publik, tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Termasuk juga penyelenggara dari transportasi publik sendiri, kita sudah himbau supaya tetap mematuhi dan menjalankan protokol kesehatan. Dari mulai pengecekan suhu tubuh, termasuk juga physical distancing di dalam kendaraannya dan sebagainya seperti itu. Oke, kita tanyakan ke Pak Joko. Pak Joko, dengan adanya ganjil genap ini, tanggapan Anda terlebih dahulu seperti apa, Pak? Pak Joko? Pak Joko, dengan adanya ganjil genap ini, tanggapan Anda terlebih dahulu seperti apa, Pak? Ya, ini kan upaya pemerintah supaya masyarakat itu tidak banyak menggunakan angkutan pribadi ya. Karena sekarang ini memang mobilitasnya masih rendah, artinya tidak seperti yang sebelumnya ya. KRL pun sebenarnya kapasitasnya ya belum sampai 50%. Transjakarta pun belum sampai 50% ya. Jadi masih memungkinkan orang menggunakan angkutan umum daripada menggunakan kendaraan pribadi. Namun masalahnya adalah jaminan menggunakan angkutan umum itu yang penting. Ya, angkutan umum yang digunakan itu adalah angkutan umum yang mengikuti aturan protokol kesehatan. Di sisi lain memang tadi saya sangat setuju sekali kalau teman-teman dari kepolisian itu mendorong masyarakat juga untuk menggunakan sepeda, terutama untuk jalur perjalanan jarak pendek. Dan itu juga sudah diwujudkan dalam bentuk umpamanya di Jalan Sudirman Semen Tamrin itu ditambahkan dengan jalur sepeda pada jam pagi dan sore untuk sementara pop up gitu ya. Itu adalah bentuk-bentuk untuk mendorong masyarakat menggunakan angkutan sepeda. Di sisi lain juga dulu kami juga rapat dengan BPTJ juga akan mencoba katakanlah menambah angkutan-angkutan yang menyusur kawasan-kawasan perumahan kelas menengah ke atas lah, di mana mereka ini banyak menggunakan kendaraan pribadi nantinya mau beralih menggunakan angkutan umum. Tentunya angkutan umumnya kelasnya berbeda karena mereka perumahan-perumahan kelas elit, angkutan-angkutan umum yang sifatnya bis-bisnya yang sifatnya lebih eksekutif lah, ya itu jauh lebih baik, memang bayarnya lebih mahal, namun dibandingkan kalau menggunakan kendaraan pribadi jauh lebih murah. Nah, dengan adanya ganjil genap ini, tentunya tadi pilihan-pilihan menggunakan angkutan lainnya sudah tersedia. Artinya selama angkutan pilihan sudah ada, saya kira masyarakat juga akan beralih kembali menggunakan angkutan umum. Ya, memang kalau kita lihat di stasiun itu memang sudah berkurang parkir kendaraan bermotor. Bisa jadi mereka sekarang ini sebagian menggunakan kendaraan pribadi karena dianggap lebih aman, dalam artian aman terhadap penularan COVID-19. Itu yang kami lihat selama ini. Oke, Pak Joko, tapi Anda melihat bahwa masyarakat sebenarnya sudah siap untuk kembali diberlakukan ganjil genap atau seperti apa? Ya, saya kira ini kan program sudah lama dan sudah pernah berjalan, artinya tidak kaget lah ya. Cuman beberapa bulan, 3-4 bulan ini memang ditiadakan karena memang kondisinya memungkinkan untuk tidak dilakukan ganjil genap untuk sementara ini. Namun dengan perkembangan mobilitas makin bertambah, jangan mungkin sampai berlebihan nanti
penggunaan jalan raya, karena kita tahu selama masa pandemi ini juga terjadi penurunan mobilitas, di mana juga ada sisi positifnya, udara Jakarta jauh lebih baik. Tadi Pak Fahri mengatakan angka kecelakaan pun menurun. Nah ini harapan-harapan ini kan juga bisa terwujud, artinya bisa bertahan untuk tidak meningkatkan lagi angka kecelakaan meningkat ya. Kemudian polusi udara juga tidak semakin tinggi. Tapi tentunya angkutan alternatifnya itu yang pemerintah dorong agar masyarakat punya pilihan lain selain dia menggunakan kendaraan pribadi. Oke, baik Pak Joko dan Pak Fahri, kita akan lanjutkan perbincangan kita setelah jeda. Pemirsa tetaplah di Lunch Talk. Kami akan segera kembali.